Akhir-akhir ini begitu banyak orang yang tertarik dengan dunia spiritual. Mengapa bisa terjadi demikian? Memang benar, di zaman yang semakin serba sibuk dan rumit ini, kebanyakan dari kita akan terpaksa untuk mencurahkan segenap waktu, tenaga, perasaan, serta pikiran kita untuk mendapatkan materi, untuk menumpuk kekayaan, yang kekayaan itu pada akhirnya membuat kita semakin kecanduan untuk terus mengejarnya, sehingga hal ini membuat kita akan merasakan kekosongan di dalam diri, di mana kekosongan itu tidak dapat dipenuhi oleh materi betapapun banyaknya, karena pada dasarnya manusia selain terdiri dari materi, juga mengandung unsur spiritual, dan kebutuhan spiritual inilah yang sering kita abaikan, atau hanya sekedar kita kerjakan ala kadarnya saja, sekedar memenuhi formalitas ritual belaka. Apa sebenarnya dunia spiritual itu? Karena selama ini dunia spiritual selalu dikaitkan dengan suatu ajaran sesat oleh sekelompok oknum dari agama atau spiritual tertentu. Ada pula yang mengkaitkan dunia spiritual dengan dunia perdukunan, termasuk santet dan sejenisnya. Yang sebenarnya saya ingin ketahui adalah, apa sebenarnya ajaran spiritual itu? Itulah keadaan masyarakat kita ini. Mulai zaman dahulu para pelaku spiritual selalu disebut-sebut sebagai orang sesat atau kafir. Hal ini sebenarnya dapat kita pahami bahwa sebenarnya yang terjadi di masyarakat adalah suatu perebutan pengikut suatu ajaran spiritual tertentu. Karena bukankah agama pada dasarnya adalah suatu ajaran spiritual juga, sehingga yang terjadi adalah suatu kampanye hitam sekelompok aliran spiritual terhadap aliran spiritual saingannya. Jadi sebenarnya semua ajaran agama adalah kelompok spiritual juga, sama seperti kelompok spiritual lainnya. Hanya bedanya mungkin mereka telah mempunyai jumlah pengikut yang besar sedangkan kelompok lain hanya sedikit saja. Itu pun terbagi dalam beberapa kelompok yang banyak, dan persaingan dalam perebutan pengikut ujung-ujungnya adalah uang juga. Benar sekali, tentu saja boleh ada orang lain yang tidak setuju. Tetapi itu adalah hak tiap orang untuk menyatakan pendapatnya, sebab kalau kita mau merenungi lebih dalam, bukankah semua agama dan aliran spiritual mempunyai tujuan dan hakikat yang sama, hanya cara mencapainya saja yang berbeda. Mungkin bisa diumpamakan seperti makanan, di tiap daerah atau negara selalu ada makanan khas masing-masing, ada yang makan roti, mie, nasi, dan lain-lain. Semua makanan itu pada dasarnya sama saja, yaitu karbohidrat. Selain itu cara memasaknya juga berbeda-beda, sehingga rasanya pun berbeda. Tetapi semua itu adalah sumber kalori bagi manusia. Lalu karena semua agama dan aliran spiritual pada dasarnya sama, tentu ada suatu pola yang sama mengenai bagaimana kita bisa mempelajari ajaran spiritual itu, karena kalau kita melihat, mendengar atau membaca tentang ajaran spiritual, maka kita akan mendapatkan berbagai jenis pendekatan atau pendapat, yang sering membingungkan kita, karena sebagaimana kita ketahui bahwa ajaran spiritual itu pada dasarnya sama, yang berbeda hanya cara mengolahnya saja, seperti contoh makanan tadi bahwa semua adalah karbohidrat, dan tentu saja di dalam tubuh karbohidrat akan mengalami perlakuan yang sama di dalam tubuh semua manusia. Betul sekali, karena kalau kita melihat dengan secara terbalik, adalah karena tubuh manusia adalah sama, jasmani maupun rohaninya. Tentu cara kerjanya juga sama, baik untuk urusan duniawi ataupun spiritual, maka cara mengolahnya pada dasarnya juga tentu sama.
yang berbeda hanya cara atau pendekatannya saja, dalam mencapai tujuan spiritual semua agama, yaitu tingkat tertinggi, yang biasanya disebut dengan cara berbeda pula. Apakah hal itu tidak malahan membuat kita semakin bingung dengan berbagai pendapat spiritual yang berbeda-beda itu? Pertama sekali dalam mempelajari ajaran spiritual manapun, yang perlu kita lakukan adalah membuka pintu penerimaan sebesar mungkin. Hal ini perlu kita lakukan agar dalam menyerap ajaran spiritual kita tidak bersifat picik atau subjektif. Atau dengan kata lain kita harus selalu terbuka menerima segala pendapat dari orang lain, walaupun pendapat itu bertentangan dengan pendapat yang sudah kita punyai, tanpa tergesa-gesa memvonis mereka yang berbeda pendapat dengan kita adalah kafir dan sesat, karena kalau kita melakukan hal ini, sangat besar kemungkinan justru kita sendirilah yang sesat dan kafir tersebut. Terus bagaimana cara kita mempelajari ajaran spiritual itu, yang seharusnya mempunyai suatu kesamaan? Memang pada mulanya kita akan kebingungan dan bahkan putus asa, tetapi sejalan dengan bertambahnya jam terbang kita dalam mempelajari berbagai ajaran spiritual, maka akan dapat menemukan kesamaan di balik keragaman ajaran spiritual tersebut. Persis sebagaimana kita menemukan bahwa beragam makanan dari daerah lain pada dasarnya adalah sama, yaitu karbohidrat. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari karbohidrat yang terkandung dalam berbagai ajaran spiritual. Tentu saja semua ini hanya dapat kita lakukan kalau kita bersikap objektif dan tidak menaruh prasangka buruk apapun terhadap ajaran yang berbeda dengan pendapat kita. Oleh karena itu kita perlu bersikap terbuka terhadap semua ajaran spiritual yang ada. Setelah kita mempunyai pikiran terbuka, lalu seterusnya apalagi yang harus kita kerjakan? Tentunya setelah berpikiran terbuka, tidak akan serta-merta kita bisa mencapai tujuan spiritual tertinggi. Tentu saja kita tidak akan seketika itu juga mencapai tujuan spiritual, apalagi yang tertinggi. Oleh karena itu diperlukan perenungan yang mendalam tentang apa sebenarnya yang kita ingin capai dalam hidup ini. Apakah hanya bersifat materi atau duniawi saja, ataukah masalah spiritual, atau bahkan kedua-duanya. Lalu apa sebenarnya tujuan tertinggi dalam pencarian spiritual kita? Apakah masuk surga, pencerahan, atau kembali atau bahkan bersatu dengan Sang Pencipta, atau yang lainnya? Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa tujuan tertinggi dalam pencarian spiritual ini sangat beragam, tergantung siapa orang dan apa aliran spiritual yang dianutnya. Tetapi sebagaimana perumpamaan karbohidrat tadi, kita sebenarnya bisa mencari semacam benang halus, yang menghubungkan semua tujuan pencarian spiritual itu, karena bagaimanapun juga, kita sebagai manusia mempunyai persamaan mendasar dengan manusia yang lain. Selain itu kita juga hidup di alam semesta yang sama, dan tentu saja dengan pencipta serta proses penciptaan yang sama pula. Yang berbeda hanya persepsi masing-masing orang saja. Lalu bagaimana sebaiknya kita menentukan tujuan pencarian spiritual itu? Kalau menurut pendapat saya, yang sangat mungkin tidak benar dan berbeda dengan orang lain, adalah kita menetapkan tujuan spiritual kita dengan jalan mengeksplorasi sebanyak mungkin. Karena kalau semua saya kira tidak mungkin, potensi yang kita miliki sebagai manusia, baik dalam urusan duniawi ataupun spiritual, setelah itu barulah kita dapat merekonstruksi tujuan tertinggi apa yang akan dapat dicapai. Karena semakin banyak potensi yang dapat kita aktualisasikan,
maka kita akan mempunyai banyak alat untuk mengenal diri kita dan alam ini. Dari sana kita bisa menyusun apa kira-kira tujuan tertinggi itu. Apakah tidak bisa disebutkan secara konkret apa tujuan tertinggi kita dalam pencarian spiritual? Tentu saja bisa, tetapi yang terjadi adalah bukan suatu pencarian spiritual, melainkan hanya sekedar menghasilkan beo dan bebek saja, yang hanya bisa membeo dan membebek perkataan orang lain. Kalau hal ini terjadi maka sia-sialah usaha kita dalam pencarian spiritual. Selain itu sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat dengan orang lain, atau salah dalam memahami perumusan konkret tentang tujuan spiritual itu, dan yang terakhir, tujuan tertinggi spiritual yang disebutkan itu bisa saja salah atau tidak terlalu tinggi, hanya sedang-sedang saja. Bukankah hal itu artinya kita tidak bisa memperoleh hasil tertinggi dengan cara instan dan mudah tanpa usaha keras yang mencukupi? Lalu kalau kita sudah mengetahui tujuan tertinggi kita, apa yang harus kita kerjakan? Tentunya tidak mungkin tanpa berusaha keras kita bisa mencapai tujuan tertinggi itu. Kalau ada yang mengatakan bisa, hal ini perlu diwaspadai adanya usaha penipuan. Oleh karena itu, setelah mengetahui tujuan tertinggi, kita mulai menyusun rencana bertahap untuk mencapainya, karena tanpa pentahapan rasanya mustahil akan dapat dicapai hasil tertinggi itu. Setelah menemukan tahapan yang menurut kita masuk akal, maka mulailah kita mengerjakan setiap tahap dalam rencana itu. Dan selama melaksanakan rencana tersebut biasanya kita akan menemukan hal-hal baru yang membuat kita harus merevisi rencana kita, dan menyusun rencana baru yang lebih sesuai dengan hasil empiris yang kita rasakan. Dalam hal ini kita lebih mempercayai pengalaman kita daripada perkataan orang lain, yang belum terbukti dalam kenyataan. Sebenarnya ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seseorang untuk mencapai tujuan spiritual tertinggi serta bagaimana urutan tahapan tersebut diatur. Justru hal itu termasuk dalam usaha pencarian spiritual kita. Tidak seharusnya kita menerima begitu saja rencana tahapan spiritual dari orang lain, siapapun orang itu. Hal ini karena setiap manusia adalah selain mempunyai persamaan juga memiliki perbedaan. Semua pendapat orang lain boleh kita terima dengan catatan telah kita buktikan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Jadi tidak sekedar menjadi kepercayaan saja. Oleh karena itu dalam merancang tahapan pencarian spiritual, kita juga memperhatikan bakat dan kemampuan kita, sehingga rencana tahapan itu dapat harmonis dengan keadaan hidup kita sehari-hari. Misalnya seseorang yang mempunyai kesadaran spiritual yang relatif lebih tinggi, tentu akan memulai pencarian dengan cara berbeda dengan orang yang kesadaran spiritualnya lebih rendah. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mengetahui apakah cara yang kita lakukan sudah benar. Dan lagi-lagi penentuan masalah benar tidaknya, cara kita menempuh perjalanan spiritual, adalah termasuk bagian dari pencarian spiritual itu sendiri. Jadi bukannya sesuatu yang terpisah, sehingga pencarian spiritual kita tidak terjebak dalam suatu kepercayaan belaka, tetapi benar-benar telah kita alami sendiri. Misalnya saja, kepercayaan mengenai bahwa duduk di atas bantal bisa membuat pantat kita sakit bisul, tetapi dengan cara sederhana kita bisa membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak benar.
sehingga membuat kita menyadari bahwa kepercayaan tersebut dimaksudkan hanya untuk menjaga sopan santun saja, bukannya akan terjadi dalam kenyataan sebenarnya. Misalkan terjadi kesalahan dalam laku spiritual kita, bagaimana? Apakah tidak berbahaya? Memang berbahaya, tetapi bukankah segala sesuatu ada resikonya? Setiap hari kita berkendara di jalan raya saja ada resiko terjadinya kecelakaan, apalagi dalam pencarian spiritual. Tetapi jangan khawatir, karena kita manusia telah dibekali banyak cara untuk mengetahui bila telah terjadi kesalahan. Asalkan kita tetap berpikiran terbuka, tidak fanatik atau keras kepala. Misalkan saja, di waktu pagi sebelum sarapan, perut dalam keadaan kosong, kita minum kopi. Setelah beberapa saat kita merasakan perut kita tidak nyaman atau bahkan sakit, maka jika kita waspada tentang apa yang sedang terjadi dalam diri kita, maka kita bisa membuat kesimpulan sementara, bahwa minum kopi dalam keadaan perut kosong adalah perbuatan salah. Tentu saja dalam banyak kasus persoalan akan semakin sulit dan halus. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pikiran terbuka sehingga dapat mendeteksi kesalahan yang sangat halus sekalipun. Jadi semacam trial and error, atau coba, kalau salah perbaiki, lalu coba lagi, begitu seterusnya, lalu sampai kapan kita akan melakukan percobaan hingga mendapat kebenaran. Bagaimana kalau seumur hidup kita tidak dapat menemukan kebenaran tersebut? Apakah ada jaminan kalau suatu ketika kita akan mendapatkan kebenaran tertinggi itu? Sayang sekali, memang tidak ada jaminan sama sekali. Kalau ada yang memberi jaminan, maka kita wajib waspada adanya penipuan. Karena jika terdapat jaminan akan berhasil, maka akan banyak sekali orang yang melakukan pencarian spiritual, serta mencapai tujuan tertingginya. Kalau hal itu terjadi, maka pencapaian spiritual tertinggi bukanlah sesuatu yang sangat berharga, karena banyak sekali orang yang memilikinya. Sebagai contoh, misalnya saja ijazah sekolah dasar, saat ini hampir semua orang memilikinya. Oleh karena itu ia bukanlah sesuatu yang dihargai oleh masyarakat, dibandingkan seperti misalnya ijazah sarjana atau doktor. Selain itu dengan tidak adanya kepastian akan berhasil, akan membuat kita menemukan salah satu fitur unik dari dunia spiritual, yaitu kita akan mengalami apa yang disebut dengan pasrah atau berserah diri. Selain itu akan membuat kita rendah hati, serta timbul welas asih terhadap mereka yang belum mencapai tujuan tertinggi spiritual itu. Setelah menempuh salah satu tahapan spiritual dan menemukan suatu kesalahan, bagaimana kita memperbaikinya? Sebagaimana proses menemukan kesalahan dalam laku spiritual, kita akan mengulanginya dengan cara yang sama untuk menemukan cara memperbaikinya. Keduanya membutuhkan proses trial dan error, yang tidak terdapat jaminan pasti akan berhasil. Oleh karena itu masuk akal banyak orang yang takut menempuh jalan pencarian spiritual. Sebagian besar manusia lebih memilih zona nyaman, untuk menjadi sekedar beo atau bebek saja. Selanjutnya dalam usaha mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan, adalah dengan selalu waspada terhadap segala bentuk tanda-tanda yang kita temui dan rasakan, dalam segala situasi. Setelah merasa yakin ini adalah suatu kesalahan maka kita akan memeriksanya lebih dalam, dan setelah mantap maka kita akan memodifikasi laku, dengan harapan tanda-tanda kesalahan yang kita temui segera hilang. Jika memang hilang maka kita telah berhasil menghilangkan kesalahan dalam laku kita, dan kalau tanda-tanda kesalahan itu tetap ada berarti kita masih terus saja melakukan kesalahan yang sama.
yang masih belum kita ketahui letaknya, kemudian kita mencoba lagi mencari sumber kesalahan tersebut, serta berusaha menghilangkan kesalahan itu, lalu melihat tanda-tanda kesalahan, apakah masih ada atau belum. Demikian kita ulangi terus sampai kita berhasil. Setelah berhasil barulah kita meneruskan laku spiritual kita, dengan cara yang baru, yang merupakan modifikasi dari cara lama. Lalu bagaimana cara kita mengetahui, apakah cara laku baru yang merupakan hasil modifikasi cara lama telah benar? Dengan cara seperti tadi, yaitu melihat munculnya tanda-tanda kesalahan dari laku kita yang baru. Kalau tanda-tanda itu tidak muncul, maka ada harapan kita telah menempuh laku yang benar. Kalau masih muncul, kita ulangi lagi proses pencarian letak kesalahan seperti tadi. Demikian seterusnya. Sedangkan apabila setelah beberapa lama tanda-tanda kesalahan itu tidak muncul, maka kita masih harus menunggu hasil yang akan kita dapatkan dari laku kita sekarang ini. Apakah sudah seperti yang kita harapkan atau belum? Jika sudah, maka kita telah berada di dalam laku yang benar. Di samping itu, biasanya jika kita sudah menempuh laku yang benar, akan muncul tanda-tandanya, lalu meneruskan ke laku berikutnya untuk mencapai tujuan tertinggi kita. Jika belum, maka laku kita sekarang perlu dimodifikasi sehingga mengarah ke arah yang kita kehendaki. Setelah melalui tahapan tertentu dari laku spiritual, bagaimana kita menentukan tahapan selanjutnya, dan bagaimana cara kita menentukan cara laku di tahapan berikutnya? Biasanya setelah berhasil menempuh suatu tahapan, kita akan mendapatkan wawasan tentang langkah selanjutnya yang harus ditempuh, yang sebelumnya langkah ini sama sekali belum kita ketahui. Baru setelah berhasil menyelesaikan suatu tahapan, maka jalan ke tahapan berikutnya akan terpampang di depan kita, melalui berbagai cara. Kalaupun jalan berikutnya tidak juga muncul, hal itu biasanya karena kita kurang waspada dan atau merasa sudah puas, serta tidak ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi yang perlu kita sadari adalah bahwa kita harus selalu waspada dan tetap bersemangat melanjutkan perjalanan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mendapatkan jalan menuju ke tingkat yang lebih tinggi, maka kita ulangi lagi cara kita dahulu, yaitu menemukan bagaimana laku yang harus ditempuh untuk mencapainya, yaitu dengan cara trial and error. Jadi kita tidak bisa mengetahui tingkat yang lebih tinggi apabila tingkatan kita sekarang ini belum berhasil kita lalui dengan baik. Lalu apakah di setiap tingkatan terdapat semacam ujian atau halangan? Benar sekali, di setiap tingkatan selalu terdapat ujian yang harus dikerjakan dengan baik. Setelah berhasil lulus, barulah kita bisa memperoleh wawasan tentang tingkatan berikutnya, dan mulai memasuki tingkatan yang lebih tinggi itu. Dan sebagaimana ujian di sekolah, dalam dunia spiritual pun terdapat ujian yang harus kita kerjakan dengan baik, serta berhasil lulus. Jika gagal atau tidak lulus, maka kita akan terpaksa mengulangi ujian di tingkatan tersebut. Jadi kesimpulannya, saat menempuh laku spiritual, pertama-tama kita akan belajar mengenai tingkatan di mana kita berada sekarang, atau menjalani laku. Setelah beberapa lama, barulah muncul ujian di tingkat tersebut. Kalau kita lulus, maka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak, kita harus mengulang belajar atau menjalani laku di tingkat tersebut. Dan mengenai lulus tidaknya ujian yang ditempuh, biasanya muncul tanda-tandanya, yang harus selalu kita waspadai. Setelah melalui berbagai tahapan atau tingkatan dalam laku spiritual, lalu bagaimana kita mengetahui apakah sudah mencapai tingkatan tertinggi dalam laku spiritual tersebut?
Pertanyaan yang sangat menarik, karena banyak orang yang merasa mencapai tingkatan tertinggi, tetapi tanpa mengetahui keadaan di tingkat tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang tidak mengetahui tingkatan tertinggi itu seperti apa, maka dapat dipastikan orang tersebut belum mencapainya. Sedangkan bila ada orang yang menjelaskan keadaan tingkat tertinggi tersebut, maka juga bisa dipastikan orang itu belum berhasil mencapainya. Mungkin agak membingungkan, tetapi kira-kira begitulah adanya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita sudah mencapai tujuan tertinggi dari laku spiritual kita? Jalan satu-satunya adalah dengan menempuh laku spiritual itu sendiri. Dan jika kita sudah sampai di puncak tertinggi, barulah kita mengetahuinya. Anggaplah kita telah mencapai puncak tertinggi dari tujuan spiritual kita. Seterusnya apa yang harus kita lakukan? Setelah mencapainya, tentu saja kita bisa mengamalkannya untuk kebaikan orang lain. Mengenai bagaimana cara mengamalkannya itu tergantung individu masing-masing, yang hanya bisa diketahui bila kita sendiri sudah mencapai puncak laku spiritual itu. Justru salah satu syarat dalam pencarian puncak tertinggi spiritual adalah pengamalan untuk orang banyak, karena tanpa adanya pengamalan tersebut, tidak mungkin puncak tertinggi spiritual itu dicapai. Bahkan pengamalan terhadap orang lain adalah sesuatu yang melekat dengan pencarian spiritual itu sendiri. Seseorang yang bersifat egois, hanya mementingkan diri sendiri serta tidak mempedulikan orang lain, bukanlah termasuk orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam laku spiritual. Justru ia berada di tingkat terendah, sebagaimana seekor hewan yang hanya peduli pada dirinya sendiri.